kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, hari ini kita kedatangan semua mobil, yaitu Land Cruiser Prado J90. Nah, mobil ini tuh keluar sekitar tahun 97 ya, sampai kalau nggak salah 2001 atau 2003. Nah, setelah itu, setelah J90, maka Land Cruiser Prado ini dia berubah menjadi J120. Nah, sebenarnya mobil ini nanti akan saya berikan tips untuk merawat dan juga tips untuk memodifikasi sebuah Land Cruiser Prado. Nah, nanti kalian bisa lihat proses pengerjaan joknya, karena mobil ini kita akan kerjain jok mobil, lalu kita kerjain peredam, kita restorasi setir, dan juga kita tambahin rubah ornamen wood panel menjadi karbon, jadi lebih kelihatan maco dan garang dan sporty. Nah, saya bahas tentang tips merawat mesin Toyota 1KZ Prado ini. Nah, sebenarnya kalau misal ngomong-ngomong tentang Land Cruiser Prado ini adalah generasi peralihan, di mana yang sebelumnya itu mesin Prado itu full Bosch pump, lalu setelah generasi ini atau J120 itu dia sudah menggunakan full common rail atau mesinnya udah
ganti ke 1KD. Sedangkan mobil ini itu mesinnya masih menggunakan 1 kaset, tapi ini ada generasi peralihan di mana mesinnya itu belum common rail, masih bospom, tapi diatur oleh electrical. Jadi kalau misal kalian punya punya mobil ini yang mesinnya 1 kaset yang generasi J90 ini, itu kalian wajib banget sering-sering untuk mengganti olinya. Kalian mesti sering-sering ngecek bospomnya, kalibrasi bospomnya, supaya mobil ini tuh dalam keadaan sehat terus. Karena mobil ini tuh kalau misalnya rusak gitu, itu kalian tuh cari partnya tuh agak susah gitu, dan kalibrasinya agak sedikit sulit. Mungkin kalau kalian ada referensi bengkel-bengkel untuk merawat mesin ini, kalian komen aja di bawah. Tapi menurut data yang saya cari di internet ya, itu rata-rata mobil ini tuh biasanya kalau udah electrical bospomnya kena itu dia harus ngimport partnya itu dari luar, karena spare partnya agak jarang. Nah, tapi kalian nggak usah khawatir karena mesin 1 kaset ini dia cukup durable. Kalau Toyota tuh bikin mesin biasanya long lasting ya, cuma mungkin tinggal kalian ngerawatnya aja. Nah, tenaga daripada mobil ini itu dia mendapatkan tenaga 100, kalau nggak salah 150 atau 180 horsepower, dan torsinya tuh gede banget. Itu mobil ini torsinya ya mungkin untuk di zaman itu gede ya. Kalau Jawa sekarang sih mesin 1 GD aja udah gede, tapi untuk tahun segini 350 torque punya 350 Nm itu gede banget. Makanya kalau kalian lihat daripada transmisinya itu dia sampai bikin transmisinya itu bisa starting dari gigi 2. Jadi ada power mode, ada 1 tombol apa gitu. Nah, kalau starting dari gigi 1 dia suka over torsi. Jadi mobil ini dibikin starting dari gigi 2 supaya torsinya itu bisa lebih lembut, nggak terlalu menghentak-hentak. Dan juga mobil ini mesin 1 kaset ini dia udah dilengkapi dengan intercooler. Nah, jadi harusnya sih kalau udah intercooler ini dia dengan power yang gede, harusnya turbonya tuh cukup awet. Tapi yang sering saya baca, kerusakan-kerusakan yang terjadi itu biasanya di electrical bospomnya itu. Nah, lalu kan kalau Toyota Prado ini dia memang sudah 4x4. Jadi kalau misal kalian punya Toyota Prado ini atau lagi pengen meminang Toyota Prado ini, itu kalian ada baiknya kalian cek kaki-kakinya, terutama di bagian 4x4-nya. Apakah dalam kondisi bagus atau enggak. Dan kalau misal kalian habis ganti, itu kalian wajib banget ganti fluida di gardannya, supaya mobil ini dalam kondisi yang baik ketika kalian ambil mobil ini, atau kalian bakalan pakai mobil ini dalam jangka waktu yang lama. Karena mobil ini tuh sebenarnya bisa dibilang medium size SUV. Kalau misal Land Cruiser itu kan dia big SUV ya, dimana punya bodi yang gede banget. Sedangkan ini sebenarnya kayak dibikin untuk supaya istrinya tuh kayak masih bisa pakai, keluarganya juga masih bisa pakai. Maka dari itu mobil itu sebenarnya kalau dilihat gede, tapi ya kalau misal dibandingkan Land Cruiser dia masih lebih kecil dibandingkan Land Cruiser. Nah, sekarang kita masuk ke interior Toyota Prado. Nah, jika kalian tuh kayak punya Toyota Prado kayak gini, atau mungkin kalian mau beli Toyota Prado, itu kalian bisa wajib banget merawat part-part seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya part-part seperti ini tuh cukup simple. Kisi-kisi AC kayaknya sih cukup simple, cuma kisi-kisi AC doang kayak gitu ya. Tapi kalau misal sampai pecah, itu penggantian ini harganya lumayan, karena kisi-kisi AC 2 biji aja itu harganya 1,3 juta. Nah, jadi kalian wajib banget merawat hal-hal kecil seperti ini, karena kalau misal wood panel gini kan kita masih bisa ganti atau bisa repair, atau kita bisa ganti motif seperti di Toyota Prado ini. Karena si owner Toyota Prado ini sebenarnya punya selera yang bagus, karena kalau misal warna abu-abu itu bisa dikombin dengan warna hitam secara serasi juga. Karena kalau misal kita ngomong warna abu-abu itu memang warna original, tapi ketika kita combine dengan warna hitam itu kelihatan jadi lebih modern ya. Kita nyalain AC dulu. Nah, jadi lebih kelihatan modern. Apalagi kalau misal warna hitamnya itu kalian
kasih semu-semu ya, jadi nggak full black semua. Kalau full black semua, kesan originalnya malah jadi hilang. Tapi kalau misal dibikin ornamen hitam seperti ini, itu selain juga menambah fungsional dan juga secara tampilan itu lumayan ngedongkrak gitu ya, bahwa ini mobil ini memang tahun 90-an, tapi nggak kelihatan tahun 90-an banget gitu. Dilihat dari setirnya yang udah warna full black, stitchingnya silver. Nah ini kita juga udah repaint warna abu-abu, back to original. Lalu di sini kita tambahin hydro printing karbon. Nah karena di sini sela-selanya itu kecil banget, jadi kalau misal dibikin karbon Kevlar asli takutnya ininya jadi kayak susah dipasang lagi karena perintilannya tuh kecil-kecil banget. Kecuali kalau kayak gini sih sebenarnya bisa di karbon printing asli, tapi dengan nuansa karbon ini dia sudah cukup mendongkrak, apalagi glossnya ini mengkilap banget ya. Nah ini nggak bisa lihat nih karbonnya, jadi seolah-olah mobil ini lebih garang, mobil ini lebih gagah gitu, kelihatan sporty, kelihatan modern di sebuah SUV mewah gitu. Jadi kelihatan modern di sebuah mobil mewah zaman klasik gitu ya. Jadi kesana tuh kayak keren banget. Saya sih suka aliran modifikasi seperti ini, agak modern tapi klasiknya tetap masih dapat. Lalu supaya menambah kenyamanan, mobil ini juga udah di full peredam menggunakan noise kill di bagian pintu 2 lapis, bawah noise kill, atap noise kill NK60. Jadi di dalam itu dia rasa dieselnya itu nggak terlalu kerasa gitu. Apalagi kalau diesel tahun segini ya, itu memang getarannya lumayan kerasa. 2KD aja menurut saya lumayan kenceng, apalagi ini mesin generasi yang pertama diesel-dieselnya Toyota 1 kaset, itu memang saya ngerasa diesel ini lebih berasa kenceng ya dibanding yang 2KD. Maka dari itu kalau udah diperedam seperti ini, itu suara dari luar nih kayak suara motor itu dia lebih tereduksi. Nah lalu selain setir dan juga karbon, itu di bagian handle pintu ini kita juga tambahin ornamen karbon nih. Nah karbon ini kita finishing gloss, kelihatan super glossy, tapi karena dia ornamennya karbon, jadi kalau kena tangan gini ya, cap-cap tangan dia nggak terlalu kelihatan. Sedangkan kalau misal dibikin black glossy atau piano black, itu biasanya kelihatan banget ya ininya ya. Nah lalu untuk peradu dia juga di sini sudah ada untuk pembaca kemiringan mobil ya. Nah ini kalau ini suhu, ini atas saya kurang paham. Ini juga kemiringan mobil kanan kiri, ini kemiringan depan belakang. Nah lalu ini ada jamnya itu klasik banget. Lalu ini pengaturan AC ada di sini. Ini mode 4x4-nya. Nah yang tadi saya cerita itu karena mobil ini torsinya gede, jadi Toyota tuh dia bikin dua ini untuk power. Nah ketika power ini digunakan ketika butuh tenaga lebih, throttle lebih, nah itu kita pencet power. Nah untuk second ini adalah untuk mengurangi overpower ketika starting awal, karena mobil ini torsinya gede 3000 cc, 350 Nm. Ini bisa second ini dia adalah keluar ketika jalan itu mulainya dari gigi 2. Nah ini joknya juga udah kita retrim menggunakan Black Rider Napa Sapphire. Nah ini warna hitam, ada ornamen karbonnya juga kelihatan modern, dan stitchingnya warna silver. Nah kenapa stitchingnya warna silver? Karena di bagian setengah ke atas daripada mobil ini itu dia warnanya abu-abu muda. Jadi ada 2 warna, abu-abu tua dan abu-abu muda, sehingga interior ini supaya masih kelihatan original, itu kita stitchingnya pakai double stitching warna silver. Dan rasanya untuk peradu ini kalau misal kita duduk di microfiber atau sintetik, itu rasanya kok kurang jumawa gitu ya rasanya ya. Jadi supaya lebih jumawa, lebih kelihatan, lebih enak didudukin dan sesuai dengan karakter atau DNA mobilnya, harusnya mobil ini pakai kulit atau minimal fabric. Nah jadi kok pakai sintetis kelihatannya kok kayak nggak sesuai dengan DNA mobilnya. Di bagian door trim juga ini udah full black warna hitam dan stitchingnya warna silver sesuai dengan pilar ke atas. Dan di bagian sini
aslinya sebenarnya memang belum dibungkus ya, sudah dibungkus tapi dengan bahan yang lain. Tapi kalau saya lihat review-review orang yang punya Prado sih, ini sebenarnya bukan dibungkus, tapi ini sekalian kita bungkus supaya kena tangan ini dia benar-benar kulit semua. Tapi ini handle-nya enggak ya, handle-nya enggak kita bungkus supaya kelihatan original, karena sebenarnya handle-nya ini dia udah ada konturnya, ada teksturnya, sehingga kalau digenggam itu dia udah cukup nyaman. Nah, untuk ini apa, console box juga kita retrim. Nah, ini menggunakan black leather sapphire juga warna hitam, stitching warna silver. Sekarang kita bahas tentang karpet mobil ini. Nah, mobil ini kan bukan mobil yang baru ya, jadi supaya DNA mobil ini tuh masih interior nggak meleset jauh, itu kita nggak kasih karpet yang 360, tapi kita kasih karpet wheel mat. Nah, karena mobil ini memang dipakai oleh orang-orang sultan ya, orang-orang kaya biasanya pakai mobil ini tuh kayak konsulat kayak gitu ya, dimana pejabat-pejabat kayak gitu yang pakai Land Cruiser, pakai Prado. Nah, adalah orang yang butuh dibikin nyaman di dalam mobil gitu. Walaupun sebenarnya mobil ini udah jadi mobil hobi. Kalau dulu barunya mungkin pejabat-pejabat gitu ya. Tapi supaya nyaman itu, dan DNA-nya itu, DNA klasiknya itu tetap masih ada ya. Itu karpet kita pertahankan menggunakan karpet quill mat, dan warna juga kita sesuaikan dengan interiornya. Nah, di mana interiornya itu warnanya abu-abu, hitam, dan abu-abu muda. Maka dari itu karpet kita juga menggunakan karpet hitam dan abu-abu muda. Nah, jadi kelihatan banget mobil ini jadi lebih nyaman, tetap klasiknya dapat, kenyamanan dapat, dan fungsionalitasnya juga dapat. Karena mobil ini kan kalau zaman sekarang jadi mobil hobi itu sering banget di bagian lantai itu dia jadi kotor, dan ketika kotor itu supaya jadi mudah dibersihkan ya pakai karpet quill mat yang seperti ini. Yang ini tebelnya 2 cm. Nah, kita langsung ke bagian tengah. Tapi ini juga keren juga ya. Jadi ini ada sunroofnya. Jadi mobil tahun 97-98 sudah ada sunroofnya. Keren banget. Nah, ini saya kurang tahu ya, apakah mobil ini sebelumnya itu aslinya bawaannya tuh kain atau kulit. Saya nggak terlalu paham jenis-jenis mobilnya. Tapi setahu saya, mobil Prado ini yang banyak beredar di Indonesia itu biasanya masih kain. Jadi di bagian sininya kain, lalu di sininya kain, bukan kulit seperti ini. Nah, kalau misal Land Cruiser yang VX80 yang segenerasi sama ini itu biasanya aslinya tuh udah kulit. Memang mungkin dibikin berbeda. Nah, tapi sebenarnya kan juga bisa upgrade Prado ini dengan kulit seperti ini. Lalu juga di bagian door trim kita samain dengan kulit warna hitam, dimana melenceng hitam dan abu-abunya ini nggak terlalu jauh. Dan sebenarnya kalau kita amatin itu di bagian sini dan di bagian sini itu warnanya beda. Karena kalau misal di bagian sini dia kan memang warnanya soft touch, di sini dia sudah hard touch. Dan biasanya yang di sini tuh karena memang udah usia itu terlihat lebih kusam dibanding yang bagian plastik. Lalu yang di sini tadinya memang tidak terbungkus. Nah, kita bungkus retrim menggunakan kulit asli warna hitam dan stitchingnya warna silver sesuai dengan warna di bagian pilar ke atas. Lalu di sini itu kita kasih ornamen karbon supaya kelihatan modern. Ini kita tetap pertahankan, kita nggak retrim karena tekstur ini membuat mobil ini klasiknya itu masih dapat gitu. Nah, di bagian karpet juga kita ganti, kita tambahin menggunakan karpet wheel mat. Jadi itu lebih kelihatan klasik tapi modern gitu ya. Kelihatan klasik, modern, dan jumawa. Di bagian jok tengah konturnya juga kita bentuk, dimana tadinya itu nggak terlalu kerasa konturnya. Kita bentuk konturnya supaya lebih kerasa dan lebih meluk punggung. Ini armrestnya, ini headrestnya kelihatan banget kayak mobil-mobil tahun 90-an. Dan kalau duduk di sini itu nyaman banget. Kalau Land Cruiser yang VX80 itu biasanya di sini ada decknya ya. Sedangkan di mobil ini itu memang nggak ada. Aslinya
udah kulit semua, karena mungkin dibedain yang kalau Land Cruiser kan memang untuk top of line daripada mobil SUV-nya Toyota, sedangkan kalau ini lebih ke medium size SUV. Nah, dimana kalau medium size sekarang kan udah kalau di itu mungkin medium size SUV Fortuner VRZ gitu ya, sedangkan di tahun-tahun itu belum terkenal banget SUV. Ini termasuk SUV mewah yang dipakai oleh pejabat-pejabat dan konglomerat Indonesia. Jadi seperti itu ya untuk Prado. Jadi kalau misal kalian pengen pasang untuk Prado juga, itu sebisa mungkin, atau kalian pengen pasang interior, itu sebisa mungkin DNA-nya jangan melenceng terlalu jauh. Semisal kayak gini, mobil kayak gini, lalu kalian pasanginnya merah gitu. Itu jangan banget. Jadi kaca film kayak gini kan klasik banget deh, warna coklat. Itu tuh kita di dalam tuh adem. Jadi nuansa tahun 90-nya tuh ada, tapi lebih modern dan makin nyaman, itu yang penting. Jadi gitu ya bosku untuk modifikasi Prado hari ini. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you bos.